Nah, Komes, kalau sama grup motorbike masih berteman kan? Pasti masih Kerenan dong. mana nih sama prediksi? Kerenan mana? Kalau di prediksi nih, ada anggota yang paling nyusahin nggak? Yang mungkin selalu ke kamar mandi mulu atau dikit-dikit lapar gitu. Aduh, bongkar-bongkaran lagi. Yang paling ribet? Ah, iya. Yang paling ribet. Sebelum lanjut, support terus channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video seru lainnya. Nah, lanjut ya Komes. Siap. Sekarang masih suka touring? Touring masih Terakhir suka. touring kapan? Terakhir touring tuh September, Oktober deh sepertinya. September, Kalau Oktober tahun nggak kemarin. Apa habis itu saya touring lagi? Saya lupa. Kemana? Pokoknya Kemana terakhir tuh? kalau terakhir tuh Iya, kalau nggak salah bener. September Oktober yang saya ingat ya, kecuali kalau sama prediksi karena sempat juga di Bali gitu saya motoran. Cuman yang benar-benar touring tuh saya sama Imam Darto, anggota prediksi juga. Saya cuman berdua. Nggak tahu tuh. Kita tuh suka begitu berdua. Yang saya bilang makanya saya punya jatah 2 bulan atau 3 bulan. Saya cuma nelfon dia sehari atau 2 hari sebelum. Tok, motoran yuk. Kemana? Nggak tahu. Janjian di mana? Pom bensin Fatmawati kali ya, habis sholat subuh. Oke, janjian hari itu, pom bensin Fatmawati. Nyampe nih, plek. Mau kemana? Nggak tahu. Kemana ya? Ke Sukabumi kali, ke Ciletuh. Oh, oke, jalan. Jalan. Tiba-tiba nyampe daerah Bogor situ. Berhenti dulu kan, makan, sarapan. Sukabumi. Ah, jangan deh. Ke Bandung yuk, mendingan ke kota. Enak, nginepnya di hotel. Oke. Nyampe puncak. Kayaknya mending ke laut deh. Ya udah, kemana? Garut atau Tasik? Garut aja ke Rancabuaya. Oke. Jadi saya sama Darto sering banget kita motoran. Kita nggak pernah nyiapin hotel, nggak tahu nginep di mana, nggak tahu arahnya kemana. Jadi Oke, kita jadi judulnya gitu. Get Lost aja. Oh iya. Gitu. Jadi itu self healing, Iya, literally, jujur literally self-healing. Mm-mm. Oke, itu touring atau ngedate ya kalau cuma berdua doang itu ya, Kak? Lebih ke bermuhasabah sih saya. Jadi berkaca. Itu nggak ngajak istri, Kak Mes? Enggak, karena istriku tahu pasti yang jatah tadi. Per 3 bulan tuh oke. saya mau self healing ya, mau motoran. Gitu. Karena salah satu yang saya lakukan kalau motoran, ini saya juga pernah sharing sih sebetulnya, Iya. saya sharing aja. Saya paling seneng sambil dengerin murotal Quran. Oh, Jadi selama perjalanan yang saya lakukan teman-teman yang pada hafal biasanya saya ngaji sebisa-bisanya saya aja. Jadi itu beneran saya self healing. Iya, bener. Cara mendekatkan saya takut di jalan, betul. takut kenapa-napa. Saya harus waras. Yes. Saya ingat anak istri di rumah. Iya. Terus sambil dengerin itu, wah nikmat. Bisa sepanjang jalan 2 jam saya bisa nangis. Jadi teman-teman kalau udah buka helm tuh ngeliat saya, ada. Pasti saya udah bengep nih, merah. Sepanjang itu, ya Allah, oh banyak dosa. Iya. Bisa gitu, benar. Jadi ngegas juga gitu. Jangan dong, jangan dong. Gimana? Serem dong, Bahaya nanti ya? dong dilangin. Jangan dong, serem kalau kayak gitu. Nah, Komes, kalau sama grup motorbike masih berteman kan? Pasti masih Kerenan dong. mana nih sama prediksi? Kerenan mana? Iya. Ya motor baik lah. Oh gitu, boleh dijelasin nggak kenapa kok kerenan motorbike? Itu kalau prediksi itu kumpulan om-om cari jati diri. Bener. Kan saya mah itu mah gampang. Oh, iya. Prediksi motorbike itu mulia. Perjalanan sampai pernah ke Timur Leste, Oh. ya kan? Kita datang ke setiap kota untuk mengajar. Oh iya, itu kegiatannya. Boleh diceritain juga Kegiatan. Kak Omes sekalian kegiatan-kegiatan Ya. yang dilakukan kalau touring. Kalau sama motorbike itu memang konsep kita memang ke pendidikan. Yes. Jadi perjalanan pertama kita Jakarta Jogja. Kita ngajarin itu tadi tentang ke anak-anak. Nah, Adek, siapa yang di sini pakai motor? Saya. Nah, kita kasih tahu dan kita ngajar di sekolah-sekolah, kita bekerja sama dengan Indonesia Mengajar. Gitu. Terus Jogja, Bali waktu itu sama kita waktu itu datang ke tempat-tempat yang ibaratnya NKRI lah. Iya. Karena Bali dengan adat Hindunya. Terus di Blitar kita ke makam Bung Karno, Oh, iya. ya kan? Terus kita datang ke pesantren yang gitu-gitu tentang bahwa Indonesia tuh beragam. Iya. Terus berikutnya Lombok.
ketika gempa. Oh iya. Selesai gempa kira-kira 1 minggu 2 minggu kita ke sana bantu untuk trauma healing. Iya, Jadi kita datang yang sampai ke pelosok di bawah gunung. keren. Kita ngelihat itu kalau itu nggak saya doang yang Nah, itu semuanya. iya semuanya karena kita nyampe Iya. ke arah Lombok Utara kita ngelihat dan sedih ngelihat bangunan rata gitu. Iya benar. Kayak orang-orang masih di tenda-tenda kita kayak gila gimana rasanya ya. Iya. Terus teman-teman Lombok yang nemenin kita mereka tuh kalau ada suara gitu mereka lari keluar masih trauma. Yang nemenin kita perjalanan itu kan ada teman-teman bikers juga di Lombok itu. Terus terakhir kita pernah ke Atambua sampai ke Timor Leste. Kita ke Itu Flores. berapa hari? Setiap perjalanan kita 7 sampai 10 hari kalau sama motor bike. Jadi seru-seruan bareng, ngumpul bareng teman-teman. Keren ya, udah bisa menjalankan hobi, terus bisa juga berbuat baik. Iya. Senengnya dapat, pahalanya mudah-mudahan juga dapat. Amin, ya kan, Kak? amin, amin. Tapi itu memang selalu seru ya, cuman Yep. per tahun kemarin kita berhenti dulu, istirahat dulu karena pandemi. Oh, iya. Kondisinya tidak memungkinkan Iya gitu. benar-benar Kak. Tapi itu tidak menjadi halangan untuk terus berbuat Ya, baik ya. ya. Tahun walaupun ini kita berat. jalan lagi. Ya amin, Yes, semoga amin. dilancarkan selalu ya Kak. Makasih banyak. Nah kalau misalkan tadi sama motor baik berarti kalau sama prediksi itu nggak baik ya turunnya. Prediksi itu bukan nggak baik, Tapi ya sakit perut. Asli. karena Itu. ketawa terus. Aduh, ketawa terus. Nyampe jalan, nyampe makan, ngapain? Semua kegiatan di motor aja kita tawa-tawa. Apalagi kalau kita udah pakai begini kan? Iya sudah. Sambil gini kan, misalkan Iya, perjalanan kita komunikasi. berangkat pagi jam Iya. 2, jam 3 karena harus nyampe pagi gitu. Tebak-tebakan. Aduh ya Allah. Oh iya. Tebak-tebakannya nggak ada yang bener. Ngakak tapi kita konsentrasi. Iya jadinya. benar. Baru mau ngomong, jangan lupa untuk selalu tetap konsentrasi ya. Walaupun Iya. kita ketawa tapi jangan sampai ugal-ugalan dan Oh, bahkan enggak. nggak konsentrasi sehingga mengganggu pengendara yang lainnya kan. dijamin. Gitu. Nah, tapi kalau ngomongin touring nih, persiapan touring ala Kak Omes itu apa aja sih? Saya Ya. Saya sih ya pasti biasa ya perlengkapan Ya, benar. safety riding, Yes. safety gear kayak gitu-gitu. Tapi yang paling penting selalu saya ingetin kalau teman-teman apalagi yang baru awal-awal touring itu adalah biasakan, misalkan teman-teman mau touring pakai tas nih, pakai jaket nih, Yes. yang jaket yang akan digunakan. Ya. Kalau saya selalu ngasih tahu dalam seminggu kalau bisa pakai motornya, bawa jaketnya, pakai perlengkapan yang sama. Teman-teman ngantor atau syuting gitu ya, teman-teman yang lain public figure syuting, kalau bisa lu seminggu pakai tas yang sama, pakai jaket yang sama, sepatu yang sama. Kenapa? Supaya nyaman. Apalagi kita touring jauh antar kota bisa 10 hari supaya mereka sudah terbiasa dengan jaket itu. Karena ketidaknyamanan saat mengganggu konsentrasi. Nah, setuju. Banyak banget teman-teman kan kayak lagi gini, aduh gak enak sepatunya, belum nyaman. Kalau enggak tasnya pegel. Benar-benar kayak kalau Gitu-gitu. mau minta minggir dulu sebentar juga nggak Gak enak, bisa, karena nggak dalam bisa. rombongan Benar. ada peraturan-peraturan tersendiri. Oh, Apalagi kalau touring dalam rombongan, itu yang selalu saya ingatkan ke teman-teman. Semua punya peraturan tersendiri, Iya. pasti ada road captain, dan sebelum berangkat pasti ada safety briefingnya dulu. Jadi ikutin semua briefingnya, gitu aja tipsnya. Oke, boleh tahu nggak Kak tadi selain itu apa aja sih aturan dalam rombongan prediksi tadi selain nggak boleh Ya, minggir itu boleh dikasih tahu nggak ke kalau teman-teman? saya selalu rutin, pasti kita ada road captain, Yes. ya kan? Ada tim sweeper belakang, Ya. ada marshal yang bolak-balik ngecek kondisi aman atau enggak teman-teman. Iya. Karena Oh, road sorry, captain, kalau boleh tahu Kak Omes saya sweeper. sweeper di paling Saya belakang selalu ya? paling belakang untuk ngecek semuanya udah aman sampai depan. Iya, benar Gitu. sekali. Jadi ada yang ketinggalan, saya akan berhenti nemenin. Oke. Saya telepon teman-teman kan ada mobil ya, karena yang ngikutin yang bawa barang. Iya. Marshal tuh bolak-balik karena ada tim dokumentasi juga kayak gitu. Saya biasanya tim sweeper. Road captain tuh partner saya di luar prediksi. Oh, Jadi memang kita cari profesional profesional. road captain gitu yang memang sudah terbiasa gitu. Dan kalau dari kita biasanya ada titik-titik. Oke. Jadi kita nggak maksain. Maksimal kita ngelihat nih kemampuan. Maksimal bermotornya kayaknya 2 jam deh. 2 jam nyampe mana kita berhenti di situ. Gitu. 1 jam deh. Ya udah 1 jam berhenti aja. Kita nggak ngejar harus nyampe Bandung jam segini. Iya. Nggak ada yang kita kejar. Gitu. Jadi emang santai, berhenti. Ada yang capek nih kan ada marshal bolak-balik. Capek mau pipis. Udah berhenti gitu aja. Oke, tapi ada tips triknya nggak sih Kak Omes? Maksudnya supaya kita bisa kuat di jalan, Ya. di dalam rombongan. Yang paling penting nomor 1, tidur yang cukup. Ah ya, itu paling penting. Itu paling penting. Terus
sebelum jalan, please. Kalau saya mungkin Iya. ya, dan saya menganjurkan ke teman-teman biasanya di prediksi atau motor bike, jangan makan terlalu kenyang. Oke. Karena bisa ngantuk biasanya. Apalagi di jam-jam tertentu. Jadi makan secukupnya, terus biasanya tipsnya, saya kasih peregangan-peregangan. Ya. Ini kan lagi bawa motor, kita bisa meregangkan kaki. Ketika lagi stabil, jalan lurus, meregangin tangan, kepala, begini-begini ada peregangan-peregangan khususnya gitu. Oh, boleh contohin nggak Kak gimana tuh peregangannya tadi pas lagi di Oke motor? ya. Sebentar, Oh, iya. Mbak Berti Tilarso, bisa bantu saya? Oke. Oke. Lama banget ya? Ketahuan umurnya ya? Itu saya nonton Mbak Berti itu waktu playgroup kok. Oh iya. Nih kalau motoran biasanya nih saya kan begini nih, Iya. ya kan? Misalkan pegel di sini nih. Iya benar karena Nih gini, biasanya saya begini-begini. Iya. Gini-gini, kanan, tuh, 2, 3, 4, Oh, iya. tuh, 2, 3, Nah, itu beneran, itu beneran. Oh. beneran. Karena itu buat meregangkan, terutama saya punya motor kan, kadang yang begini Iya, nih iya, posisinya. iya, benar. Ketika pegel, itu kaki bisa dilurusin gini aja. Tuh, saya ada bunyinya. Ada bunyi. Tua ya? Ketahuan Tua ya? ya. Biasanya dipajangin gini selama tidak dalam posisi yang sulit. Yes. Misalkan stabil, lurus. Saya sih nggak bersertifikasi ya. Yap. Jadi biasanya kita punya satu orang yang memang certified road captain, touring expert. Yes. Biasanya dia ngasih tahu peregangan yang gimana bisa dilakukan gitu. Ya itu tadi contoh-contohnya. Kan bisa kalau ini bisa lepas tangan gini. Yap. Begini-begini aja, itu bikin konsentrasi dan meregangkan. Apapun yang bisa diregangkan aja, kecuali hubungan. Oh iya jangan kasih. kalau itu. Iya karena Tetet, tetet, tetet. Biasanya konten buat TikTok tuh. oh iya benar. Boleh diregangkan kecuali hubungan. Tetet, tetet, tetet. Ya karena memang bener sih kalau misalkan kayak apalagi perjalanan jauh ya dengan kondisi yang biasanya kita naik motornya kayak gini terus jadi tangannya di atas tuh pasti pegel. Apalagi motor besar, cc Iya. 1500. Benar 1.500 Berat ke atas. bobot si motornya aja bisa 500 kilo sampai 1 Iya. ton bahkan mungkin ya 500 kilo ke atas. Ya pasti ada keahlian khusus pasti Yes, harus. Makanya kan benar. sekarang dari Kepolisian Republik Yes, Indonesia ada ada SIM pelatihan. khusus, Yes, ada pelatihan SIM khusus juga. gitu. Jadi berasa terus panas mesin tuh, gua nggak bisa bohong. Yes benar. Tapi kalau Mas sendiri kalau misalnya sama teman-teman tuh ada nggak sih kayak kita, ayo kita seminggu sekali yuk kita latihan untuk endurance maksudnya supaya itu ada. Ya biasanya itu Sunmori itu Oh, iya. sambil membiasakan lagi Oh, iya. gitu kan kita tidak setiap hari bermotor gitu. Terus kadang kan ya motor yang digunakan mungkin berbeda-beda ya Yes. teman-teman, ada yang punya berapa motor. benar. Kita cobain yang ini. Biasanya gitu ya tadi sebelum touring cobain dulu motor yang mau lu pakai deh gitu. Iya selama Biasain. seminggu itu Ya, aja biasain ya. Dapetin dulu. feel-nya. Itu dia. Iya, Karena- literally harus dapet feel-nya gitu. Iya, harus ada feel gitu. Nggak ada feeling guilty gitu nggak Iya, ada. saya nggak feeling guilty. Gitu Ya aku nanti insecure. Waduh. Oh ya balik. TBL. TBL. Nah, kalau Mas balik lagi ya, kalau diprediksi nih ada anggota yang paling nyusahin nggak? Yang mungkin selalu ke kamar mandi mulu atau dikit-dikit lapar gitu. Aduh, bongkar-bongkaran lagi. Ntar pas nonton ini anak-anak, gitu lu. Sebentar, ini anggota prediksi yang diundang baru saya. Iya, Baru iya saya? baru. Waduh. Enggak, maksud saya kalau udah ada saya ketiga gitu, Oh, iya. pasti mereka juga jelekin kita. Oh, iya. Kita saling menjelekkan. Yang paling ribet? Ah, iya. Yang paling ribet, El Matador. Oke. El Matador itu adalah presiden. Ketua Haji Andre. Oh, Waduh. Pak Andre. Pak Andre. Kenapa bisa dibilang Pak Andre paling ribet? Pak Andre itu kan paling staminanya paling tinggi. Ya. Oh, iya. Usianya paling muda ya. Paling muda. Jadi memang hobinya kan kerokan ya. Dikit-dikit kan dia gini. Pasti, Iya. duh capek nih gitu. Oh, gitu. Bahkan waktu itu udah, ya nggak apa-apa, ini udah ada di tayangan YouTube prediksi juga Oh ya ya. boleh. Dia kan kita baru berangkat tuh dari Bintaro. Dari rumahnya tuh di Papalova Garage, di Yes. base campnya prediksi ceritanya. Ya. Kita mau ke arah puncak Bandung waktu itu, ke Sukabumi waktu itu. Itu baru keluar di Rempoa tuh, Andre. Nah itu selalu persiapan dari kita, tim prediksi dan motorbike. Kita selalu ada joki.
Jadi kalau kita capek, gak usah gengsi. Oh, Capek, istirahat. Kan benar. suka karena rombongan, oh bisa nih, bisa. Iya. Satu tuh tips saya berarti, kalau dalam bermotor, touring, terutama rombongan, please nomor 1, sabar. Iya. Jangan, ngebut, sabar aja. Iya benar. Nah, pas itu Andre mungkin terlalu sabar ya. Karena baru keluar Rempoa, bayangin dari Bintaro tuh kesehatan, Rempoa, Iya. dia berhenti, pakai joki, dia naik mobil tidur, baru naik motor lagi di puncak. Lebih jauh naik mobilnya. Iya, iya, Apa naik mobilnya? iya. Yang kesel kan, lu enak banget ya. Beneran tidur, literally sleeping. Tidur aja sampai puncak baru, halo guys. Iya. Kita kan makan sate tuh, Iya. sate Marangi. Aduh, gimana? Sholat subuh tuh, sholat subuh udah seger, yuk motoran. Yang lain udah. Yang lain udah. Dikasih Marangi. Iya, iya. Dari mana? Dari Bintaro ke Rempoa kan deket ya jaraknya ya. Baru 5 menit keluar. Lebih jauhan ke puncak nih. Makanya ya buat anak-anak prediksi lainnya nih kalau bisa kesini dong untuk balas Nah. omongannya Kak Omes. Ditunggu. Oleh Kak Omes, kalau diprediksi katanya ada nama panggilannya sendiri ya. Iya, Nah, iya. kalau contoh Kak Omes nih El Batok atau banyak stok. Iya, Kenapa Iya. bisa dipanggil El Batok? karena saya memang banyak stok helm ya, Oh, gitu. stok motor ya. Oh, stok motor dan stok Stok. helm. Iya, stok temen. Oh iya, Teman bukan sponsor. stok. Iya, Iya. bukan stok yang lain ya. Ya bukan. Oh, bukan. Saya El Batok banyak stok. Jadi saya biasanya yang ngurusin motor. Jadi motor sponsor saya yang ini teman-teman pakai ini. Karena memang saya senang motor, relasi saya di dunia motor otomotif, jadi banyak support gitu. Iya. Jadi emang banyak stok teman. Banyak stok kan. Relasi kalau zaman sekarang. Siapa sih yang kasih nama itu? Yang ngasih nama itu ber-13 Ya. semuanya ngasih nama. Tapi kalau jujur yang paling rese sebenarnya tukang ngasih nama tuh Desta. Dia asal aja jeplak, si ini deh, gitu. Oh, seperti tadi Pak Andre tadi siapa? El Matador. El Matador. Kalau Kak Desa sendiri Kalau Desta El Botuna, El Butuna. bocah tua nakal. Oh. Yang paling sedih tuh Imam Darto. Oh, kena siapa tuh? El Persia, El Persia karena perawatan sia-sia. Dia udah gimana pun perawatannya sia-sia. gitu-gitu aja. Ada yang hebat lagi, Ferry Maryadi. Siapa tuh? El Kartika, El Kartika. kekar cantik alami. Oh ya. Kartika. Kartika. Ada lagi Stevie Item, anak metal kan, Iya. ikut prediksi. Kayaknya, jadi Iya. lawak gitu. Iya. El Gorilla, gondrong dari lahir. Iya. Emang asal aja. Oke, tadi tuh siapa aja yang udah disebutin? Kak Desta, Pak Andre, Imam Darto, Imam Darto, Stevie Stevie Item, Item, El kalau- Botuna, El Butuna. Gitu. Kalau Vincent, Vincent El Ternak, artinya? terlambat nakal. Oh. Enggak, nganter anak. Oh, nganter anak. Kalau Tora, Tora, nah itu lupa tuh kalau Tora tuh. hah, kok bisa lupa? El Dominal, El doyan Dominal. minum albotil. Oh ya. Iya, dia kan sariawan terus. Oh ya, benar ya. Iya benar. Terus Kalau siapa? Gading. Gading El Buser, El Buser. El besar karena. Bujangan seru. Wah. Dia doang kan yang bujangan Ya, kan? oke. Aduh. Terus siapa Dia tuh nggak lagi? pernah minta maaf, nggak pernah minta izin. Oh iya, benar. Bujangan, Bebas, bujangan. bebas. Ada Soleh Solihun, Oh, iya. El Pipi Memar. Pilih-pilih temen sekamar. Oh, selalu Dia gitu. selalu milih-milih. Gue mau sama dia, gue sama si ini gitu. Iya, ampun. Ada Ronald Surapraja, Iya. El Kolbu, kolesterol kambuh. Iya. Dia riding dikit harus minum obat itu tuh yang buat Oke. kolesterol gitu. Oh. Wendy Cagur. Oh iya, benar ada Wendy Cagur. Cagur tuh El Luka. Lucunya kadang-kadang. Iya. Gitu. Oke, berarti banyak ya 13 orang. Semoga solid terus ya Kak Omes Ya. sama The Prediksi ataupun apa tadi? Motor baik. Motor baik, terus bisa memberikan kebaikan untuk sesama. Ya, amin. Nah, Kak Omes saya juga mau ngasih tahu untuk Kak Omes dan juga untuk semua anak motor ya, agar saat melakukan perjalanan jarak jauh itu wajib memperhatikan etika dalam berkendara. Wajib. Beberapanya adalah dengan mematuhi rambu-rambu lalu lintas ya Kak. Itu paling penting. Benar. Jadi Setuju. walaupun lampu merah, walaupun dalam bentuk
rombongan harus tetap berhenti. Itu setuju. Benar, mempersilahkan orang lewat, maksudnya saat di zebra Betul. cross ya. Tentunya jangan ngerem mendadak juga karena itu kan pasti akan bahaya untuk ke belakangnya. Betul. Gitu ya. Dan kemudian tidak menyalakan hazard kecuali ada bahaya. Setuju. Kalau cuma di perempatan atau di persimpangan dan kita jalan lurus itu sebaiknya tidak menyalakan usah. hazard. Setuju. Betul ya Kak? Betul. Kak Omes sudah menerapkan itu pasti ya? Justru di motor bike itu kita 13 motor. Yes. Semua jenis motor. CC-nya beda-beda. Motor tua, ada yang pakai Vespa tua tahun 70, ada yang motor besar Harley. Kekuatannya Kan beda-beda. beda-beda kan? Nah, itu tujuannya. Karena kalau kita mematuhi peraturan lalu lintas, mau tujuannya kemana, nyampainya bareng kok. Iya, setuju. Di lampu merah kita nggak pernah terobos, gue pernah Iya benar. berhenti. Ternyata yang lewat duluan, depan juga ada lampu merah, ntar ketemu lagi lampu Iya, merah berikutnya, gitu benar-benar. aja. Setuju, Gitu setuju, emang Kak. prinsipnya. Ya bagus. Kemudian Kak, jangan sampai mengganggu pengguna jalan lain. Itulah berkendaralah dengan sopan dan juga sesuai aturan. Setuju. Selanjutnya, tidak membawa beban berlebih Ya. karena itu bisa mempengaruhi keseimbangan dan menurunkan kualitas dari kendali motor. Ya, Benar nggak Kak? setuju. Betul, Benar. betul. Kalau misalkan pernah punya pengalaman Kak Omes, ada misalnya bawa teman-teman mungkin bawa beban berlebih yang pada akhirnya mengganggu konsentrasi. Saya sih waktu itu nggak ada, tapi pernah motoran sendiri, kurang-kurang di sini berat. Ya jadi Terus pegel di ya. Rukiah. Oh jadi Rukiah. Oh nggak dibekam. Nggak dibekam. Nggak dibekam. Kalau di Rukiah Iya. ketempel. Iya itu dong di makanya jalan. berat banget tuh. Nyampe rumah, aing maung. Itu sih beban yang tiba-tiba ikut aja dia. Iya makanya. Atau itu beban hidup ya? Waduh, enggak sih. Kalau beban hidup saya kan bahagia. Oh iya hidupnya. benar. Jadi Rumah tangga bahagia. ada maunya. Terakhir nih, saat konvoy dalam rombongan dalam jumlah besar, misalnya lebih dari 100 motor, kalau bisa dengan alasan keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna jalan lain, jadi lebih baik maksimal di dalam satu rombongan itu cukup 20 kendaraan aja, Setuju. dibagi-bagi jadinya, Setuju. nggak panjang gitu kan. Setuju. Tapi kalau Mas pernah touring banyak ramean gitu pernah? Dalam rombongan banyak sih saya tidak pernah ya. Tidak pernah yang sampai 100, 200 gitu. Memang kan saya soliter. Ya itu tadi motoran tuh touring cuma berdua, Oh iya, bertiga, benar, grupnya benar. prediksi ber-13. Motor baik sekali jalan misalkan 10 public figure. Road captain nggak akan lebih dari 20. Emang saya selalu di bawah 20. Makanya Yes, sesuai benar. ini. Sesuai dengan ketentuan ya, Ya. sesuai dengan Ya. ketentuan yang berlaku. Oke deh Kak Omes. Kalau tadi kita udah seru-seruan ngobrol, kali ini saya mau meminta Kak Omes untuk memandu acara ini, mengomentari video-video lalu lintas. Ya. Nah, ayo Oke. kita lihat videonya. Oke. Langsung aja kita lihat ini sebuah tayangan, kira-kira seperti apa respon dari Bribtu Putu. Ini dia tayangannya. Waduh. Oke. Aduh. Waduh. Loh, Aduh ini lagi ngapain pantesan lagi gak ya? pakai helm. Oh, karena Mau nyari kutu. Nyari niatnya. kutu. Ini ya Kak Omes ya. Jadi pertama dia berhentinya udah di zebra cross. Lewat. Benar. Ya. Lewat dari garis stop itu kan zebra cross ya. Jadi Ya. saat ada pejalan kaki lewat jadi terhalang dengan adanya si Betul. bapak itu. Kedua, bapaknya tidak pakai helm dengan adiknya Jelas. juga nggak pakai helm. Dan seharusnya si adek juga duduknya di belakang Di aja, belakang. Iya, jangan di betul. depan. Karena itu Betul. bisa mengganggu konsentrasi ataupun keseimbangan Iya. dari bapaknya dalam berkendara pengendaranya. kan. Itu bahaya. Karena nggak pakai helm itu ada dalam pasal 290 Undang-Undang Lalu Lintas. Itu tapi memang balik lagi ya Kak, ini bukan soal denda ataupun hukumannya, tapi lebih ke Keselamatan. keselamatannya gitu. Bukan Harusnya hanya bapak tapi anaknya itu yang paling penting. benar, juga, karena kan masa depannya masih panjang gitu. Iya. Harusnya bapaknya lebih sayang sama anaknya. Udah gitu cari kutu lagi ya kan bisa di Aduh. rumah. Iya makanya. Aduh sayang sekali untuk bapak di perempatan Cibaduyut. Iya. Selamat bapak dapat seblak. Oke, lanjut. Kita lanjut teman-teman podcast NTMC. Ini dia video berikutnya. Waduh, Aduh, tinggi banget sih. JPO ya ini ya. Yes, jembatan penyeberangan orang. Aduh dia naik motor tinggi banget. Ya iyalah. Licin lagi ya posisinya. Makanya nggak kuat dia. Yes. Mundur lagi. Eh. Iya. Lah. Ya Ya. Allah. Kayak ini nih akibatnya Kak Omes ya kan, bisa kita lihat secara langsung. Kalau ini kayaknya harus pakai lagu dia. Apa tuh? Sekian lama kita bersama ternyata karma. Karma.
dari coklat ya. Karma udah bukan tempatnya Bapak ya. Udah ada orang lagi jalan lagi ya. Aduh. Benar. Karena biasanya kalau yang kita tanya gitu ya, kita sering berhenti di jalan juga alasannya karena kejauhan, putar balik gitu. Tapi kan tetap aja itu bukan suatu alasan ya. Tuh. Lebih baik putar balik jauh tapi nyampenya selamat daripada kayak gini. Nah, Sudah berusaha jalan, jatuh, luka, keseleo ya kan? itu yang selalu saya rasain loh. Ah. Itu maksud saya, apa bedanya menghemat waktu 2 menit, Yes. 3 menit, Ya, tapi untuk keselamatan dan nyawa. benar setuju. Iya Karena kan? banyak banget ya orang-orang Terobos lampu merah, kuning dikit lagi, Iya. terus tetap diterobos. Yes. Dapat lebih berapa sih? Lebih cepat berapa menit sih? Iya, benar, Gitu kan? benar, Lebih benar. cepat berapa menit? 2 menit, 5 menit, 10 Iya. menit. Iya. Untuk nyawa gitu. Iya, benar. Weng, tiba-tiba dan Karena kita yang sangat-sangat simpati gitu, maksudnya kita Ya. yang sangat perhatian sama dia kayak Ya. apa sih yang dikejar sampai harus buru-buru, Betul. sampai harus ngelawan arus, sering banget Ya, tuh ya, kak, ya, ya. ngelawan arus, padahal ada kendaraan banyak juga, maksudnya Ya. putar balik itu banyak juga kendaraan yang seharusnya lewat situ, terus banyak kendaraan yang Betul. melawan arus, padahal itu bahaya banget. ya rombongan banyak gitu. Iya benar, Jalan keluarnya kan berangkatlah lebih pagi, setuju. lebih rajin lah berarti bangunnya Iya gitu benar, ya. berangkatnya lebih pagi. Kalau misalnya buru-buru bukan alasan ya kak. Betul. Lebih baik terlambat tapi nyawa selamat. Ya, amin. Ada lagi ya video berikutnya ya. Oke. Kita udah siapin juga ini kiriman dari Dadang Acuy. Silakan. Bukan ya, bukan. Ini dari Dadang Acuy. Apa nih? Lah, Oh, dia mundur, miring. mundur. Oh dia mundur. Hah? Ini tanjakan ya? Enggak, jadi di depan tuh ada penertiban gitu. Oh, Ya aku Allah. kira nanjak. Terus mau kemana? Oh Mundur dia mau tuh menghindari. kemana? Oh, mau Kenapa? putar balik, cuman di tengah-tengahnya ada Nah taman. ini yang kedua juga ya ampun. Iya, Allah. Bocil. Aduh, Malah dia ngasih tahu kali ya ke pengendara itu mundur dari razia gitu. tuh, Nah sering kali juga tuh kak, saya juga kayak gitu. Iya. Misalkan kita lagi gatur gitu ya, pengaturan lalu Iya, iya. lintas atau lagi patroli, terus tiba-tiba ada motor gitu yang teriak-teriak kayak ada razia Iya. gitu. Dia malah ngasih tahu ke orang-orang lain bahwa ada razia, padahal tugas kita razia kan bukan untuk mencari kesalahan, Betul. tapi kita mengingatkan. menertibkan teman-teman yang lain untuk menggunakan helm, bawa surat-surat, bukannya untuk mencari kesalahan. Betul. Toh malah mereka panik jadi bahaya kan, kayak tadi tuh bisa Yang Kita ramai itu lihat. yang waktu di itu jembatan layang non motor ah itu iya kan. iya jembatan lain Wah, nonton. semua putar balik Iya. semua tuh. Aduh ya, Kampung Melayu ya? Iya Atau- di iya kan? Casablanca. 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 Ya ampun. Itu padahal bahaya banget loh, apalagi saat ada kendaraan kencang kan dari arah yang seharusnya, Iya. terus dia putar balik. Itu tuh bener-bener dia nggak memikirkan keselamatan sama sekali Iya. sih. Buat apa sih dia berkendara kayak gitu tapi dia udah tahu kalau itu bakal celaka. Dan bahaya juga kan ya, kalau jembatan itu kan anginnya Bahaya, kenceng bener, kanan Kak. kiri, Ada mobil alasannya aja kenapa? goyang. Betul, ada alasannya kenapa kendaraan bermotor ataupun sepeda tidak diperkenankan lewat jembatan layang nontol, karena memang kondisi jalan yang tinggi dan kondisi angin yang juga kencang sehingga menyebabkan ketidakseimbangan kalau kendaraan roda 2 Iya, yang melintas di atas itu aduh. gitu. Jadi memang Ya. bahaya. Kesadaran diri sendiri udah ya itu Ya ya. benar-benar Kak, tapi kita juga tidak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan ya Kak, apalagi kalau Ya. Mes kan juga anak motor gitu. Maksudnya kalau misalkan kita ngelihat di waktu di lampu merah misalnya kita Ya. ngeliat dia nggak pakai helm atau Ya. dia buru-buru, kita ingetin aja. Ya. Mungkin ya kalau misalkan dia berubah syukur, tapi kalau nggak kita sudah mengingatkan, sudah mengajak. Kalau saya di lampu merah, ketemu orang nggak pakai helm, saya buka helm, saya kasih ke dia. Saya nggak pakai helm. Oh gitu ya. Salah ya? Aduh. Salah, sorry, salah ya guys. Jangan-jangan nanti kalau misalnya ngeliat ada pejalan kaki, wah aku kasih aja deh motor aku. Aku Wah. jalan kaki. Saya itu udah, Kan motor baik, iya, ya saya udah kan? 12 kali kayak gitu. Oh iya. Bagus. Jadi saya berhenti, Pak, izin brosur. Bukan Brosur, brosur ya. cicilan gitu. Wah seru banget ya kita ngobrol-ngobrol, sharing ilmu sama Ya. Kak Omes. Terima kasih Terima kasih banyak ya, Bu sayang, terima Putu. kasih banyak Kak Omes sudah Saya yang terima kasih banyak. menyempatkan diri ke sini. Terima Nah, kasih. sebelum closing Kak Omes kira-kira Ya. ada nggak kritik dan saran buat Kepolisian Republik Indonesia? Gak ada. Udah, siap. Siap. Aman. Aman. Terima kasih. Nggak Terima apa-apa kasih loh. kepada Kepolisian Republik Indonesia. Saya merasa dilindungi, diayomi gitu Oh, iya. ya. Terima kasih dan dilayani gitu ya. Saya terima kasih. Gak ada. Oh nggak ada. Aman. Benar. Oh iya. Benar. Tapi paling Ya, Nggak ada.
Nggak ada. Beneran nggak ada nih Kak Omes? Bener nggak ada, cuman mungkin itu tadi sih, kalau Iya. buat saya, karena saya kan pengguna motor jenis tertentu gitu Iya. kan, untuk sosialisasi itu Iya, tadi sih, benar, SIM iya. yang itu tadi, Iya, karena kita kita- masih bingung, ini jadi nggak? Iya, Tahun lalu sudah diberlakukan, bla bla bla, oh kayak gimana nih, kayak gitu-gitu mungkin ya. iya oke Kak. Jadi- Jadi memang kita tahun kemarin kan memang itu ada keputusannya gitu dan ini masih masa sosialisasi gitu. Oh, berarti sama kayak plat nomor gitu ya? Iya benar, plat Ya nomor kan, yang ganti putih, latar yang kuning, gitu-gitu ya? latarnya putih ya. Benar, Oh, kita oke, juga oke. masih sosialisasi. Itu biasanya setahun, 2 tahun, 3 tahun ada waktunya gitu ya? Iya perubahannya benar. ya? Nanti kalau misalkan sudah diberlakukan, jadi saat Kak Omes perpanjangan gitu bisa didaftarkan lagi untuk Oke. atau membuat baru untuk SIM C1 Oke, gitu. oke. Siap, Oke. kalau begitu terima kasih banyak Bribtu Putu. Sayang, terima kasih banyak Kak Omes sudah menyempatkan waktu ke sini. Kak Omes jangan lupa ya untuk mengajak teman-teman kita juga untuk Ya. like, subscribe, comment, and share channel dari YouTube MVMC Channel. Wah, mantap ya. Ini tadi. Nah, oke. Like, comment, dan subscribe. subscribe. Oke, Kak Omes, kita slogan NTMC ya. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Indonesia tertib. Salam Presisi. presisi. Terima kasih banyak Kak Terima Omes kasih. sudah Terima hadir. kasih. Sehat Wah, selalu. Amin, terima kasih banyak Ya, Bribtu salam Putu. buat Mbak Dian ya. Ya, saya juga Sehat-sehat, kandungannya sehat juga, lancar sampai persalinan. Siap. Salam juga buat Mas Rahmat ya. Oh, siapa itu? Saya nggak tahu, masa nggak ada nama Rahmat kan? Oh iya, ada. Nah, itu standar banget ya, ada kan? ruanganku, Mas Ya, Rahmat. izin aja, salam buat Mas Rahmat. Ada ruanganku Mas Rahmat Terima kasih, namanya. bye.